setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Engkaulah yang mengerti dan Engkaulah yang sungguh peduli akan kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkaulah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ini pengakuan iman setiap kami. Tidak hanya keluar dari mulut lidah kami Tuhan, tapi inilah pengakuan kami bahwa kami butuh Engkau, bahwa kami perlu Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Karena hanya Engkau yang mengerti akan setiap kami. Silakan Tuhan Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Baik setiap kami yang hadir Tuhan pagi hari ini di gereja ini. Maupun setiap jemaat-Mu yang saat ini menikmati akan lawatan-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu juga Tuhan atas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Dan kami siap dengarkan apa perkataan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Bagaimana kabarnya? Sekali lagi dong ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, ya luar biasa. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa bertemu di tempat ini ya. Dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun juga ya, oke. Nah ya, baiklah. Jika khotbah saya beberapa minggu yang lalu, tokohnya adalah laki-laki ya Bapak Ibu ya. Laki-laki yang gagah perkasa dan luar biasa. Nah yang kali ini perempuan nih. Mungkin beberapa sudah tahu. Ya oke, ada yang sudah menganggukkan kepala. Itu saya anggap berarti ngerti ya. Ini cerita tentang apa dan ini adalah siapa. Iya, siapa Bapak Ibu? Iya, siapa Bu Dita? Iya, yang lebih keras dong. Iya, Bu Tejo. Kenapa Bu Tejo ini sosok yang akhir-akhir ini sangat-sangat luar biasa terkenal Bapak Ibu. Kalau dilihat dari perawakannya sih biasa-biasa aja ya. Kalau hijabnya dibuka itu ya biasa-biasa aja begitu. Maksudnya menurut saya bukannya kalau yang membuli bagian tubuh enggak bagian seperti itu ya. Tapi dibandingkan mungkin dengan artis-artis yang lainnya, ada banyak yang lebih cantik daripada Bu Tejo ini. Tapi selama hampir kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ini, nama Bu Tejo ini sangat-sangat luar biasa terkenal. Kenapa? Ya karena bibirnya, karena julidnya itu loh ya. Karena nyinyirnya luar biasa itu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya coba saya menyarankan ya. Kalau penasaran bagaimana ini Bu Tejo ini dalam filmnya tuh namanya Tilik. Itu asli dalam bahasa Jawa. Dari awal sampai akhir semuanya pakai bahasa Jawa. Jadi buat kita semuanya yang memang setiap hari pakai bahasa Jawa pasti kita akan dengan gampang gitu ya. Oke, ya. Nah, julidnya Bu Tejo ini sangat-sangat luar biasa dan mendominasi film ini ya. Saya sangat terkejut waktu saya tertarik kenapa sih kok dia ini sangat famous ya, sangat terkenal begitu si Bu Tejo ini. Dan karena saya kepo begitu, saya coba untuk saya lihat filmnya ya, saya lihat hanya 30 menit Bapak Ibu karena ini film pendek begitu ya. Endingnya memang sangat mencengangkan begitu bagi saya. Ini endingnya kok kayak begini ya, nggak biasa gitu. Nah makanya lihat gitu. Ini salah satu film yang buat saya syarat juga dengan ada banyak pembelajaran di sana. Termasuk dengan nyinyirnya Bu Tejo ini ya. Saya suka dengan kalimatnya, dia mengatakan begini. Lah yo, dian kuwi kan ge entes kerja kok wis duwe barang-barang sing bermerek kaya ngono, kuwi duwite entuk saka ndi? Nah,
Itu salah satu kalimat yang sangat berkesan buat saya. Mari saya ajak Bapak Ibu bukannya mencari kalimat ini dalam Alkitab, tapi kita akan membuka Alkitab kita dalam Roma 14 ya. Apa sih kata Roma? Roma 14 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-12. Saya akan minta kita membacanya bergantian dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja saat ini, tolong maskernya untuk dipakai. Kalau yang tidak punya masker atau misalkan yang gerah dengan maskernya mungkin bisa menghubungi bagian di belakang, ada face shield yang disediakan juga di belakang. Jadi oke, biar aman begitu ya. Sama-sama aman ya. Dan toh kita masih tetap bisa kok membaca begitu ya. Bergantian. Dari saya yang ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, saudara-saudara semuanya ayat yang genap. Mari, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Silahkan. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin, terpujilah nama Tuhan. Jadi secara garis besar Roma 14 ini mengupas perbedaan antara orang yang percaya hari-hari tertentu dan orang yang mempercayai bahwa kita itu bisa makan makanan tertentu dan tidak boleh makan makanan tertentu. Ya, ini menjadi topik yang sangat-sangat krusial dalam tema Roma 14 ini, ya. Hari ini kita akan secara cepat belajar tentang 3 hal. Bagian yang pertama yaitu terima perbedaan yang ada. Bagian yang kedua yaitu do it for Lord. Dan bagian yang ketiga semuanya harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagian yang pertama terima perbedaan yang ada. Itu ada di ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Pada bagian yang pertama dalam Roma 14 ya ayat 1. Di situ dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Hal ini merupakan satu petunjuk yang sangat tegas kepada kita semuanya di tempat ini. Terimalah orang yang lemah. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, saya ada dalam bahasa Inggris di gambar yang ada di depan Bapak Ibu saudara semuanya. Di situ dikatakan, no itu sekarang. Ya, now sekarang, bukan besok, bukan nanti. Ya, now accept itu artinya menerima. Jadi sekarang kita harus menerima, bukan nanti kamu harus menerima, bukan besok kamu harus terima, enggak. Tapi sekarang
no accept. Dan bukan untuk mempergunjingkan, hanya terima. The one who is weak in faith. Seseorang yang lemah secara iman. Sekarang, saat ini, kita harus terima orang yang lemah. Bukan untuk dipergunjingkan, bukan untuk kita gibah secara berjamaah, bukan untuk nyinyir secara berjamaah seperti apa yang dilakukan oleh Bu Tejo. Sehingga keluarlah satu kalimat yang mengatakan, jadi orang tua itu harus solutif. Begitu ya. Maksudnya itu ya harus memberikan solusi yang terbaik, harus juga ngerti gitu ya. Hanya sekedar apa? Membicarakannya. Hanya sekedar apa? Ngomong, ngerasani. Tuhan bicara kepada kita di bagian yang pertama, yaitu kita terima perbedaan yang ada. Bukan untuk mempergunjingkan, bukan untuk kita semuanya, apa Bapak Ibu Saudara, ngomongin di belakang. Kalau mau ngomong enggak suka sama seseorang, ya di depan, jangan ngomong di belakang. Kalau dalam pertemuan, rapat-rapat bilangnya, iya Pak, saya manut, Pak, saya manut. Pokoknya saya mendukung apa keputusannya Bapak. Di belakang ngomongin. Hajono ki ya ora koyo ngono to ya. Ya harusnya itu keputusan itu begini-begini. Kok seperti ini. Apakah saya pernah melakukannya? Pernah Bapak Ibu, bahkan sering. Gibah itu salah satu rekreasi, begitu kata teman saya ya, bukan saya. Jadi dia menghabiskan waktunya, quality time-nya dia itu dengan cara apa? Dia gibah, nggak tahu gibahin siapa begitu. Nggak tahu nyinyirin atau julitin siapa. Hari ini, pagi ini kita belajar, terima perbedaan yang ada. Ada yang lemah, ada yang kuat. Pesan firman Tuhan pagi hari ini secara kuat, terima mereka yang lemah secara iman. Bukan kemudian ketika tahu bahwa dia lemah secara iman, kita bejek-bejek, kemudian kita gibahin, kita kemudian ngomongin di belakang. Sampai kemudian ini orang jadi tahu, oh saya diomongin toh. Kok jadinya kayak begini ya? Malah bukan jadi saksi yang baik ya Bapak Ibu ya. Gak usah kasih penilaian sama orang lain, orang gak ulangan kok. Yang wajib memberikan penilaian siapa? Ya guru, orang saya juga ibu guru ya. Saya bisa kayak wajib kasih penilaian. Yang bukan guru jangan kasih penilaian. Hari-hari ini murid saya sedang mengerjakan yang namanya PHT. Penilaian harian terpadu. Ya, kalau di SMA ada yang namanya PHB, penilaian harian bersama. Intinya ulangan ya, kalau zaman saya sekolah dulu. Nah itu kemudian saya kasih penilaian kepada murid-murid saya. Apakah jawabannya benar ataukah jawabannya enggak. Kalau salah, banyak salahnya, ya puji Tuhan harus remedi. Tuhan tidak mengajar kita, tidak menuntut kita untuk memberikan penilaian. Tuhan ngajarin kita, Tuhan meminta kita pagi hari ini, terima mereka yang lemah dan bantu mereka. Bukan kemudian kita ngerasani dan memberikan penilaian yang enggak-enggak. Bagian yang kedua, yaitu, nah ini ya, do to the Lord. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Kan ketika kita melakukan semuanya, maka lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan seperti itu. Tuhan meminta kita jangan permasalahkan yang namanya perbedaan yang ada. Ada yang lemah, ada yang kuat. Nah yang kuat menyokong yang lemah. Dan kerjakanlah semuanya itu untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Pendeta, bukan untuk Bapak Gembala. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Ketika saya mengerjakan bagian saya yang terbaik, saya bukan mengerjakannya untuk yayasan, untuk sekolah di mana saya tinggal, di mana saya bukan tinggal ya, kalau saya tinggal di rumah, di mana saya bekerja di situ.
Saya mengerjakannya untuk Tuhan. Karena Tuhan berpesan sangat kuat kepada saya. Lakukan tugasmu, gak usah mikir yang lainnya, gak usah mikir yang lainnya. Kerjakan bagianmu dan selanjutnya bagianku akan kukerjakan. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Walaupun titik-titik sedikit-sedikit saya berasa yang namanya galau, saya berasa yang namanya takut. Nanti jangan-jangan saya yang kena unpaid leave alias dirumahkan. Wajar, tapi saya bawa itu ke Tuhan. Dan ketika teman-teman saya menjadi takut, apa kemudian kewajiban saya untuk ngerasani? Enggak. Saya bantu, sebisa apa yang bisa saya lakukan, sebisa apa yang bisa saya kerjakan. Dan saya kerjakan itu untuk apa? Bukan untuk kemuliaan nama saya, bukan supaya oh ya Miss Novi itu orang yang bisa mendengarkan dengan baik, memberikan nasihat yang baik, enggak. Saya kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan berbicara secara keras kepada kita, kerjakan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita kembali kepada Alkitab, di ayat yang kelima dalam Roma di situ dikatakan, di situ mengangkat permasalahan orang-orang yang di Roma, bagaimana mereka menganggap ada yang penting dan ada yang tidak penting, hari yang penting dan yang tidak penting, makan sesuatu yang namanya halal dan tidak halal. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, menekankan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, bukan milik yang lainnya. Kalau ku hidup bagimu. Bagaimana kita menghidupi akan pujian ini? Kalau sementara ketika kita mengerjakan, ketika kita membantu saudara-saudara kita yang lemah, maka kita mengerjakannya supaya nama kita terkenal. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Biar ini jadi nafas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita membantu sesama yang lemah, ketika kita membantu seseorang yang lemah, yang kita tahu bahwa dia perlu dibantu, ya dikerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Bagian yang ketiga, nah ini adalah gambar semut. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat saya semut itu merupakan binatang yang sangat bertanggung jawab. Dia bekerja secara luar biasa. Karena dia tahu bahwa dia ketika musim hujan di mana semuanya tertutup dengan air, dia tidak akan yang namanya kehilangan atau kelaparan. So, bagian yang ketiga, bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Ada di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengerjakan semuanya, endingnya, finishnya, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Secara pribadi, bukan secara komunal atau klasikal. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, ketika kita menanamkan hal yang tidak baik, ya kita semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita asik nuding sana sini, ya, kamu itu loh, harusnya kamu seperti ini bla bla bla. Satu telunjuk saya mengarah ke sana, 4 jari saya ada di tempat saya. Itu menandakan apa? Betapa brengseknya saya. Kalau saya nuding-nuding begini, kamu ya, harusnya kamu bisa nolongin, harusnya dengan segala kekayaanmu, kamu bisa bantu ini. Harusnya kamu bisa, harusnya. Ininya ke sini. Oh gampang toh Bu?
jarinya gini aja, nggak ada. Ya, semuanya pasti begini. Sementara 4 ini nunjuk ke saya. Ketika kita nunjuk sana sini, ingat, endingnya kita akan memperhadapkannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang mengerti tingkah laku kita. Jangan seperti Bu Tejo yang asik nuding sana sini, asik nyinyirin sana sini. Sepanjang perjalanan dari mulai di desanya hingga pergi ke kota untuk nilai Bu Lurahnya. Dia asik ngomongin terus. 1 jari dia tunjuk ke yang lainnya. 4 jari ada buat dia sendiri. Ada satu peribahasa Bapak Ibu yang sangat terkenal dan saya percaya Bapak Ibu tahu. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Sementara COVID-19 di seberang lautan itu tampak. Itu artinya apa? Gajah itu kan gedenya gak karuan. Itu gak kelihatan. Sementara virus COVID-19 yang kecilnya gak karuan malah kelihatan. Sudah kecil di seberang lautan pula. You, then why do you judge your brother? You, itu adalah kamu. Iya, kamu, bukan saya. Ya, oke. Saya juga. You, kamu, iya. Mengapa kau menghakimi saudaramu? Why do you judge your brother? Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Or why do you look down on your brother? Artinya apa? Ngapain kamu ngerasani? Di bagian yang ketiga, ketika kita ngerasani orang, ketika kita tidak membantu, malah justru merendahkan, malah ngerasani, malah menambah buruk dia, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ngapain kita ngeremehkan? Karena sesungguhnya nantinya kita akan berdiri di hadapan pengadilan. Jadi segera rubah segala tabiat Bapak, Ibu, Saudara, tabiat saya juga yang mungkin sampai saat ini sering kali gibahin orang. Sudah tutup semuanya ya. Mulai hari ini, oh Tuhan, saya mau terima perbedaan yang ada. Yang lemah aku mau kuatkan, aku mau bantu. Sementara aku Tuhan tolong supaya aku berubah. Tuhan bisa mengerjakan itu Bapak Ibu. Bantu aku untuk aku bisa menerima perbedaan yang ada. Dan bantu aku untuk aku mengerjakannya semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jangan menghakimi saudara, karena kita bukan hakim. Dan seringkali kita nggak tahu yang jadi pergumulan dari saudara-saudara kita itu apa, sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Ketika saudara tahu, Bapak Ibu semuanya tahu bahwa mungkin si A ini sangat ketakutan untuk tidak berangkat ke gereja. Karena menganggap bahwa aduh di luar sana itu menakutkan, banyak virus, saya berpapasan aja saya bisa jadi positif gitu. Ya sudah, it's okay. Bantu teman kita, bantu rekan kita untuk dia tetap kuat di dalam iman. Perbedaan pandangan it's okay, tidak apa-apa. Toh Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bapak Ibu juga yang sudah menikah itu berbeda, laki dan perempuan. Tuhan menciptakannya semuanya apa? Dalam keperbedaan. Tujuannya apa? Supaya ketika dalam perbedaan itu, dalam satu lemah, yang satu kuat, maka yang kuat menopang yang lemah. Kita tidak tahu pergumulannya dia apa, sehingga dia mengambil keputusan seperti itu. Dan kita menganggap bahwa oh imanmu lemah. Kamu kan harusnya tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semuanya di cover. Semuanya dalam perlindungan, gak usah takut, gak usah ragu. Ya kita kasih kekuatan.
teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sangat ketakutan. Beri dia penghiburan, beri dia kekuatan, sehingga dia tetap ada di dalam Tuhan Yesus dan tidak merasa ditinggalkan sendiri. Bagian yang terakhir, ketika kita terima perbedaan yang ada, mengerjakan semuanya untuk Tuhan, biarlah kita sebelum kita menunjukkan jari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah aku sudah benar? Apakah aku memang sudah benar? Maka aku layak untuk menunjuk seseorang, mengatakan dia lemah. Mulai hari ini, mari bersama-sama bergandeng tangan untuk memberikan kekuatan, mensupport bagi yang lemah untuk menjadi kuat. Dan mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Supaya endingnya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bisa berkata bahwa Tuhan ini aku. Dan Tuhan mengerti akan segala tingkah laku kita. Oh ya, perbuatanmu bagus, perbuatanmu baik, sabaslah engkau hambaku yang baik. Bersama-sama kita mengerjakan bagian kita. Kita terima perbedaan yang ada, kita kerjakan bagi Tuhan, supaya ketika kita nanti berdiri di depan Tuhan, kita ditemukan setia.